Welcome back to my channel, Nadil Flakes. Di siang hari menjelang sore yang cerah, suasana apartemen terasa tenang dengan cahaya matahari yang lembut masuk melalui jendela-jendela besar. Lift apartemen terbuka di lantai 1 dan ibu melangkah keluar dengan tenang. Udara hangat menyambutnya saat ia berjalan menyusuri lorong menuju dapur yang terletak di sisi belakang unit. Sesampainya di dapur, ibu langsung membuka rak penyimpanan. Ia memeriksa satu persatu bahan makanan yang tersedia. Ibu mencermati semuanya dengan seksama. Hari ini adalah akhir bulan, dan seperti biasanya, waktu yang tepat untuk mengisi ulang kebutuhan dapur. Persediaan bulan ini menipis sekali. Oh iya, hari ini kan akhir bulan. Waktunya kita berbelanja untuk mengisi persediaan makanan. Tanpa membuang waktu, ibu menghampiri ayah yang sedang membaca buku. Ayah, ternyata persediaan makanan kita udah hampir habis semua. Hah, serius Bu? Padahal rasanya baru belanja 2 minggu lalu. Kita belanjanya. Ya sudah kalau begitu, kita belanja bulanan saja. Sekalian, kita belanja bulanan untuk papahku dan adikku. Kita ajak anak-anak bertemu kakeknya dan tantenya. 2 minggu lalu, Papa juga udah nanya lewat telepon. Katanya kangen sama cucu-cucunya. Tante Rina juga udah lama nggak ketemu. Sekalian aja habis belanja kita ke sana. Sekalian belanjain Papa dan adikmu makanan. Anak-anak lagi pada ngapain, Bu? Ayo kita temui mereka. Kita ajak mereka pergi belanja. Anak-anak sepertinya masih berada di ruang tengah ya. Mereka tadi ibu lihat sedang asik nonton TV. Ya sudah kalau begitu. Ayo Bu, kita temui anak-anak sekarang. Setelah ibu dan ayah selesai berdiskusi di dapur mengenai kebutuhan belanja bahan makanan, mereka segera melangkah menuju ruang tengah. Di sana, anak-anak sedang duduk santai di sofa, menonton acara televisi favorit mereka dengan antusias. Tanpa membuang waktu, ibu dan ayah menyampaikan rencana yang telah disepakati. Mereka akan pergi berbelanja bersama dan pergi ke rumah kakek. Anak-anak, ayo siap-siap. Kita mau belanja bulanan ya. Sore ini, bahan makanan di rumah sudah habis. Setelah belanja kita ke rumah kakek ya. Kalian pasti kangen kan? Oh iya, mengingat hari ini hari Sabtu malam minggu. Jalanan pasti padat. Jadi, kalian mandinya sekarang ya. Jangan ada yang kelamaan mandi. Kita mau berangkat sore ini, biar nggak kena macet. Kita nginep gak di rumah kakek? Aku mau bawa buku kalau nginep. Karena aku masih ada tugas sekolah yang belum selesai aku kerjakan. Ayah, aku gak bisa ikut ya. Aku sore ini sekitar jam 5. Aku ada janji rapat dengan direksi kantorku, Ayah. Oh, begitu. Memangnya harus sore ini juga kah rapatnya? Iya, Ayah. Aku baru dikabari siang tadi. Kalau hari ini ada rapat mendadak, semua tim wajib hadir. Aku gak bisa izin. Kebetulan lokasi rapat dengan rumah kakek tidak begitu jauh kok, Ayah. Nanti aku bisa nyusul. Oh, begitu nak. Ya sudah. Kalau memang penting dan tidak bisa ditinggal, ayah mengerti. Yang penting kamu hati-hati di jalan. Dan kalau sudah selesai rapat, langsung nyusul ke rumah kakek ya. Kakek pasti senang kalau kamu sempat datang, walaupun agak terlambat. Baik, Ayah. Setelah ayah, ibu, Lia, dan Nina selesai berdiskusi di ruang tengah mengenai rencana hari itu, mereka sepakat untuk segera bersiap-siap. Ayah dan ibu hendak kembali ke kamar mereka di lantai 2 untuk mengambil barang-barang yang diperlukan sebelum berangkat. Sementara itu, Lia dan Nina ke kamar di lantai 3. Mereka bergegas naik untuk berganti pakaian dan mengambil keperluan masing-masing. Sesampainya di pusat perbelanjaan, mereka langsung menuju bagian kebutuhan rumah tangga. Ayah membantu mendorong troli. Nina membantu ibu
untuk mengambilkan beberapa barang ke dalam troli. Mereka langsung menuju tempat pertama yang sudah direncanakan, yaitu etalase minuman dingin. Deretan kulkas panjang menyambut mereka dengan pintu-pintu kaca bening yang memperlihatkan minuman dalam berbagai bentuk dan warna. Ayah memilih beberapa botol air mineral, susu, dan yogurt favorit Nina. Ayah, Ibu, kayaknya kita harus cepet-cepet deh. Lihat, udah sore banget. Kalau kelamaan di sini, bisa-bisa kita kejebak macet pulang. Tadi aku lihat, jalanan arah pulang udah mulai padat. Gimana kalau kita bagi tugas aja? Biar lebih cepat, aku bisa ke bagian snack, ambil camilan buat kakek sama Lia. Dan ibu ke tempat ikan segar, kayaknya ibu paling tahu yang bagus. Ayah bisa urus bagian bumbu dapur, sama kebutuhan dapur lain. Nanti kita ketemu di kasir. Sekitar 20 menitan dari sekarang. Bagaimana kalau begitu, Ayah? Itu ide yang bagus, Nina. Kalau kita bagi tugas, pasti lebih cepat. Ayah setuju banget. Jadi, kamu ke bagian snack. Pastikan bahwa yang kakek sama Lia suka. Ibu ke tempat ikan. Memang ibu yang paling tahu ikan yang segar. Aku nanti ambil bumbu dapur sama kebutuhan lainnya. Kalau begitu, 20 menit dari sekarang kita harus udah ketemu di kasir. Ya, jangan lama-lama. Nanti malah ketemu macet di jalan pulang. Oke, semuanya? Baiklah, ibu akan langsung cari ikan segar. Pasti cepet kok. Jangan lupa ya Nina, cek tanggal kadaluarsanya. Pilih yang sehat juga buat kakek. Kita atur waktunya baik-baik ya. Jangan ada yang telat ya. Nanti ketemu di kasir ya. Ibu menuju bagian ikan segar. Ia memeriksa satu persatu ikan yang dipajang, memperhatikan warna mata, bau, dan tekstur dagingnya. Setelah memilih 3 ekor ikan yang masih segar, ibu meminta tolong kepada petugas untuk membersihkan terlebih dahulu ikannya sebelum membawanya ke kasir. Permisi mas, ikan kembung ini masih segar kan? Saya lihat matanya masih bening. Dan baunya juga. Ini baunya juga masih segar. Nggak amis berlebihan. Saya mau ambil 3 ekor ya mas. Tapi tolong dibersihkan sekalian. Insangnya dibuang ya. Dan perutnya juga dibersihkan. Oh iya mas, biasanya kalau ikan segar itu tahan berapa lama ya di kulkas sebelum dimasak? Iya Bu, ini baru datang pagi tadi. Masih segar banget. Kalau Ibu ragu, bisa dicek juga tekstur dagingnya. Masih kenyal kok kalau ditekan sedikit. Kalau disimpan di kulkas bagian bawah, biasanya tahan 1-2 hari, Bu. Tapi kalau Ibu simpan di freezer, bisa tahan sampai seminggu lebih. Tapi memang kualitas rasa lebih enak kalau langsung dimasak hari itu juga. Ibu tunggu sebentar ya, saya bersihkan dulu. Wah, bagus juga infonya. Kebetulan salah satu ikannya mau saya masak sore ini. Satunya lagi mungkin besok pagi. Jadi saya simpan di kulkas aja ya. Terima kasih banyak mas. Ini ya Bu, ikannya sudah saya bersihkan. Sebelum ayah melanjutkan untuk membeli bumbu dapur, ia teringat bahwa stok minuman di rumah sudah habis. Tanpa ragu, ia segera berbelok menuju etalase minuman. Di sana, ia memilih beberapa botol susu, air mineral, jus jeruk kesukaan keluarga, serta minuman isotonik yang biasa ia beli untuk menyegarkan tubuh setelah aktivitas. Ayah memastikan memilih yang sesuai dengan kebutuhan mereka, lalu melanjutkan perjalanan belanjaannya. Nina segera melangkah cepat menuju camilan. Ia mulai memilih snack yang disukai. Kakek dan Lia, ia memastikan semuanya dalam kondisi baik dan belum melewati tanggal kedaluarsa. Ayah menuju lorong bumbu dapur dan bahan pokok. Ia mengambil garam, gula, minyak goreng, kecap, dan beberapa bumbu instan yang biasa digunakan di rumah. Selamat sore, Pak. Silakan diletakkan di sini barang-barangnya. Akan saya scan satu persatu ya. Untuk total belanjaannya di $120 ya, Pak. Terima kasih sudah berbelanja di sini. Hati-hati di jalan dan semoga acara akhir pekannya
menyenangkan. Setelah semua barang belanjaan dibayar dan dimasukkan ke dalam kantong, tanpa membuang waktu, mereka bertiga bergegas menuju area parkir sambil membawa belanjaan. Langit mulai berubah warna, menandakan malam telah menjelang, dan suasana di luar pusat perbelanjaan mulai ramai dengan kendaraan yang keluar masuk. Ayah, ibu, dan Nina baru saja tiba di depan rumah kakek. Setelah menempuh perjalanan jauh, tanpa membuang waktu, mereka segera melangkah cepat menuju rumah kakek. Langkah mereka ringan namun tergesa. Rindu di hati mendorong mereka untuk segera bertemu. Rumah kayu sederhana itu berdiri hangat di ujung jalan kecil, siap menyambut kedatangan mereka. Setibanya di sana, Tante Anggun menyambut mereka. Anggun, Papa di mana? Aku tidak melihat Papa di halaman depan. Oh, iya. Ini tadi saya bawa sedikit belanjaan buat keperluan di rumah sini. Nggak banyak sih, tapi ada beras, minyak, gula, sabun, sama beberapa bumbu dapur. Ini belanjaannya, Gun. Wah, makasih banyak Kak. Saya tadi memang sempat mikir mau ke warung nanti sore, karena minyak udah tinggal dikit. Untung banget Kakak bawa. Iya, tadi kami sempat mampir di toko dekat rumah sebelum berangkat. Saya tahu, Papa pasti lebih nyaman kalau stok kebutuhan rumah aman. Jadi saya pikir sekalian aja bawa. Ya sudah kalau begitu, kalian santai-santai saja dulu. Aku akan membereskan belanjaannya dulu. Tante Anggun membereskan belanjaan di dapur, menyusun minuman, sayur, dan buah ke dalam lemari es, serta menata bumbu di rak. Sementara itu, ayah dan ibu duduk santai di ruang tengah, menikmati udara sore yang sejuk sambil menonton televisi. Nina bermain ceria dengan kucing kesayangannya, mengelus bulunya yang halus. Kakek terbangun dari tidurnya saat mendengar suara gaduh dari ruang tengah. Dengan langkah perlahan, ia berjalan ke arah sumber suara. Di sana, terlihat cucu kesayangannya sedang bermain dengan seekor kucing. Hai kakek, aku rindu sekali, kek. Halo cucuku, kakek juga sangat rindu denganmu, Nak. Bagaimana sekolahmu? Kakek dengar kamu sudah naik kelas 2 SMA ya? Iya, kek. Sekarang aku sudah kelas 2 SMA. Alhamdulillah, kek. Teman-temanku baik semua. Papa, bagaimana kabarnya? Sehat kan, Pa? Alhamdulillah. Sehat, Nak. Kemarin memang Papa sakit flu. Namun sekarang sudah membaik. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, tadi kami membawakan belanjaan bulanan untuk Papa stok di rumah ya. Anggun sedang merapihkannya di dapur. Thanks for watching. Subscribe sekarang.